Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku. Bertemu kembali bersama Ibu Lulu Anissa Widiawati di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum menyimak video ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Masih semangat belajar ya? Ya, harus semangat dong. Ya, baik. Silahkan nanti di akhir pemaparan video ini, anak-anak bisa melakukan presensi dengan mengetikkan nama underscore saya sudah selesai menonton video ini. Nah, itu diketikkan di kolom komentar ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai teks ulasan ya. Tepatnya pada KD 3.12 yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks ulasan, serta KD 4.12 yaitu menyajikan tanggapan terkait dengan kualitas karya berdasarkan bentuk teks ulasan. Baik, berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada video kali ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada anak-anak. Nah, apakah anak-anak pernah mendengarkan kata-kata seperti wah, megah sekali gedung itu, novel ini sangat menarik, kemudian wow, filmnya, jalan ceritanya bagus sekali, atau justru kita mengatakan aduh, filmnya itu membosankan ya. Nah, tentunya kata-kata itu sudah tidak asing ya kita dengar, atau bahkan justru kita yang mengatakan itu. Nah, kira-kira kalian bisa melihat tulisan-tulisan itu di mana ya? Ya, bisa dijawab terlebih dahulu di kolom komentar ya. Nah, betul sekali. Kata-kata itu biasa kita baca di kolom komentar di media sosial ya. Misalnya di Instagram, di Facebook, kemudian di Twitter, atau bahkan di YouTube ya. Tetapi komentar-komentar itu juga ada yang ditulis dalam bentuk buku, yaitu buku resensi atau di situs blog ya, baik itu blog pribadi maupun blog secara komunitas atau kelompok seperti itu ya. Dari kegiatan itu sebenarnya ya secara tidak langsung kita itu sudah melakukan kegiatan menulis teks ulasan. Hanya saja bagian-bagian dari teks ulasan itu belum lengkap seperti itu. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, apakah anak-anak mengingat pengertian dari teks ulasan itu apa? Nah, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya menulis teks ulasan itu. Ya, di sini ada 5 poin yang menjadi pedoman dalam menulis teks ulasan. Jadi, di dalam kita menulis teks ulasan itu sebenarnya ada 5 poin yang harus kita cantumkan ketika menulis teks ulasan. Nah, yang pertama itu teks ulasan harus memuat mengenai kualitas isi. Ya. Yang kedua yaitu berkaitan dengan penampilan. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan unsur ekstrinsik dan juga unsur intrinsik. Yang keempat mengenai unsur kebahasaannya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu berkaitan dengan manfaat yang bisa atau diperoleh ketika membaca teks ulasan tersebut. Seperti itu ya. Berkaitan dengan hal tersebut, jadi seorang peresensi itu harus menguasai beberapa teknik tertentu ya sebelum melakukan penulisan teks ulasan. Misalnya terkait dengan penguasaan konten, kemudian mempunyai daya analisis yang tajam,
dan menguasai beberapa teori terkait dengan objek yang akan dibahas atau yang akan diulas. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai struktur dari teks ulasan. Nah, struktur dari teks ulasan itu ada 5 ya, ada 5. Yang pertama itu adalah identitas objek. Ya, identitas objek. Yang kedua itu adalah orientasi. Orientasi. Yang ketiga itu adalah tafsiran, ya. Yang keempat adalah evaluasi, dan yang kelima adalah rangkuman atau simpulan ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai struktur dari teks ulasan ya, akan lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu beberapa objek yang bisa kita gunakan sebagai referensi untuk membuat teks ulasan. Nah, beberapa objek itu misalnya seperti buku fiksi atau buku non-fiksi, kemudian ada tempat wisata, ada lukisan, bahkan lagu pun bisa menjadi objek resensi. Nah, film juga. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin bagi anak-anak yang mempunyai referensi lebih terkait dengan objek untuk dijadikan teks ulasan, anak-anak bisa ya tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih. Baik, sekarang kita lanjutkan ya pembahasannya terkait dengan struktur dari teks ulasan. Nah, struktur dari teks ulasan tadi ada 5 ya, jangan lupa ada 5. Nah, pembahasan yang pertama itu terkait dengan identitas objek. Nah, identitas objek itu terletak di bagian awal. Di bagian awal sebuah teks ulasan. Jadi, letaknya itu bisa di paragraf pertama, seperti itu ya. Nah, lalu identitas objek itu berisi apa sih, Bu? Nah, identitas objek itu biasanya itu berisi tentang pengenalan dari suatu objek atau deskripsi umumnya dari objek yang dijadikan ulasan. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya itu misalnya ketika kita ingin meresensi sebuah buku fiksi. Nah, identitasnya itu ya berupa judul bukunya, kemudian siapa pengarangnya, penerbitnya siapa, diterbitkan tahun kapan, seperti itu ya. Kemudian nanti bisa juga terkait dengan jumlah halaman bukunya, seperti itu. Jadi itu yang dinamakan dengan identitas objek. Nah, kemudian struktur teks ulasan yang kedua itu berupa orientasi. Ya. Orientasi itu merupakan latar belakang kenapa si peresensi ini menguak atau mengulas terkait dengan objeknya. Ya, jadi kenapa sih atau alasannya kenapa sih objeknya itu harus diulas seperti itu. Nah, contohnya di bagian orientasi itu seperti ini. Setiap lagu itu pasti memiliki makna, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu lagu yang mempunyai makna atau mempunyai kesan mendalam terkait dengan tema kemanusiaan dan juga lingkungan itu adalah lagunya Raisa yang berjudul Nyawa dan Harapan. Nah, itu merupakan bagian orientasi. Nah, kemudian struktur teks ulasan yang ketiga adalah tafsiran. Nah, tafsiran ini merupakan bagian penjelasan untuk bagian orientasi. Jadi, bagian orientasi itu nanti dijelaskan lebih lanjut di paragraf baru. Ya, paragraf barunya itu disebut sebagai bagian tafsiran. Nah, lalu isinya apa saja? Nah, bagian tafsiran ini isinya itu berupa keunikan, kemudian keunggulan dari objek itu atau ciri khas dari objek ya, dari objek yang akan diulas. Nah, struktur dari teks ulasan yang keempat itu adalah bagian evaluasi. Nah,
bagian evaluasi ini didapatkan setelah presensi itu menafsirkan objek ulasannya. Jadi pada tahap evaluasi ini nanti disebutkan beberapa kelebihan, kemudian kekurangan dari objek yang diulas, seperti itu.